Selamat datang di channel video saya. Dalam video saya kali ini, saya mau memberi tanggapan atas pernyataan Ustadz Manachem Ali bahwa Muhammad ditolak oleh orang Yahudi lantaran bukan keturunan Ishak. Ya, terlebih dahulu, mari kita sama-sama mendengarkan cuplikan video berikut ini. Sementara di kitabnya kaum Yahudi, penyebutan itu sama, tapi susunannya yang berbeda. Benai Abraham, Yitzhak, wa Ismail. Anak-anak Ibrahim adalah Ishak dan Ismail. Susunannya beda atau sama? Beda. Tapi orang yang disebut namanya sama atau beda? Sama. Kenapa urutannya berbeda? Karena di situ ada maksud bahwa berkat bangsa-bangsa khataman nabiyyin menurut mereka harus lahir dari Nabi Ishak. Itulah sebabnya kaum Yahudi itu sulit menerima Nabi Muhammad SAW karena bukan keturunan Ishak. Di sini yang dimaksud keturunan Ishak dari garis bapak. Tapi sebetulnya ini bocoran. Ini bocoran. Nabi kita Muhammad SAW kalau dari garis bapak keturunan Nabi Ismail, tapi kalau dari garis ibu keturunan Nabi Ishak. Nah, jadi dalam video ini, jadi setelah mendengar video ini, pertanyaan kecil dalam hati saya itu, apakah Ustadz Manachem Ali ini sedang membodohi atau membohongi umat Islam, ya? Karena dikatakan bahwa orang Yahudi sulit menerima Nabi Muhammad karena bukan keturunan Ishak, ya. Apakah benar apa yang dikatakan oleh Manachem Ali ini? Kira-kira di mana dasarnya, ya? Karena seolah-olah orang Yahudi ini menolak kenabian Muhammad karena bukan keturunan Ishak. Padahal, ya, kalau kita mau jujur, ada alasan lain yang membuat kenabian Muhammad itu ditolak. Kita akan coba lihat bersama-sama. Nah, pertama, dasar penolakan itu ada pada warta dari Muhammad, ya. Jadi kita tahu bahwa Muhammad itu penerima wahyu Allah. Dan wahyu yang telah diterima oleh Muhammad itu disampaikan ke orang, ya, yang ada di Mekah maupun di Madinah. Nah, kita tahu bahwa orang Yahudi, orang Nasrani yang ada di Mekah itu menolak wartanya. Misalnya, ya, dikatakan setan atau Adam dan Hawa itu ada di surga, atau bukan Yesus yang disalibkan, atau ibu Yesus itu adalah saudara Harun, atau soal kata ganti Allah yang gonta-ganti, kadang dia, kadang aku, kadang engkau, kadang kami, tidak jelas, ya. Kadang dikatakan bahwa Ka'bah itu adalah makam Ibrahim, dan ada banyak contoh-contoh, ya, dari warta Muhammad yang dapat kita baca dalam Al-Quran yang membuat orang Yahudi dan juga orang Kristen yang ada di Mekah itu menyebut Muhammad itu pembohong, ya, bahwa apa yang disampaikan itu hanyalah mimpi-mimpi kacau, adalah kebohongan Muhammad, bahwa Al-Quran itu merupakan kepalsuan, rekayasa Muhammad, ya, bahwa Muhammad telah mengada-ada, ya. Ini. Nah, apa yang disampaikan ini bahwa itu mimpi-mimpi kacau, kebohongan, rekayasa, Muhammad telah mengada-ada, ini bukan ucapan bibir kami sekarang, bukan, ya. Ini sudah terekam
dalam Al-Quran, ya, bisa dibaca dalam teks-teks yang ada di layar kaca Anda ini, di mana semuanya itu masuk dalam kategori surah Makkiyah. Artinya itu terjadi di Mekah, ya. Nah, berangkat dari semua hal inilah akhirnya orang Yahudi mengatakan Muhammad bukanlah nabi, ya. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, itu ketika orang Yahudi, orang Nasrani melihat kehidupan Muhammad. Misalnya, menikahi gadis usia 6 tahun, menyetubuhi gadis usia 9 tahun, menyetubuhi pembantunya, ya, menikahi menantunya sendiri. Ingat, ini bukan bocoran ya, ini bukan bocoran. Sekali lagi kami tegaskan, ini bukan bocoran. Itu bahwa Muhammad menikahi gadis 6 tahun, bersetubuh dengan gadis 9 tahun, ya. Ini bukan bocoran, ya. Nah, lebih parahnya lagi, ya, lebih parahnya lagi, dia bersetubuh dengan istri, 9 istrinya dalam satu malam. Jadi bayangkan, dalam satu malam dia ngeseks dengan 9 istri. Kita tidak tahu apakah dia bergiliran dari tenda ke tenda, atau 9 orang istrinya itu ada dalam satu tenda, baru di sanalah dia mainkan gitu. Kita tidak tahu. Dan harus ditahu, semuanya ini mau menggambarkan kehidupan Muhammad yang berpoligami, di mana poligami itu jelas-jelas bertentangan dengan tradisi Yahudi, ya. Orang Yahudi prinsipnya itu monogami, ya. Jadi di sini hal ini membuat orang Yahudi, bagaimana mungkin seorang nabi itu menyetubuhi, bersenggama dengan anak gadis 9 tahun, ya, padahal istrinya sudah banyak, menantunya sendiri juga diembat. Ini nabi seperti apa? Itu yang orang Yahudi masih waras waktu itu. Lebih parahnya lagi, ya, yang membuat mereka menolak itu adalah kesadisan dan kebiadaban Muhammad, ya. Jadi kesadisan itu, ya, misalnya perampokan-perampokan yang dilakukan oleh Muhammad, ya, pembantaian Bani Kainuka dan Bani Nadir, ini 2 suku Yahudi yang ada di Madinah, ya, atau pembunuhan terhadap orang-orang yang suka mengkritik Muhammad. Nama-nama yang disebut ini, yang ada di layar kaca Anda, itu orang Yahudi. Nah, tentulah orang Yahudi mengingat akan apa yang dilakukan oleh Muhammad ini, ya. Jadi kesadisan, kebiadaban, dan kebejatan hidupnya ini membuat orang Yahudi tidak bisa menerima Muhammad itu sebagai nabi. Mereka mengatakan Muhammad tidak layak jadi nabi, ya. Nah, demikianlah, ya, alasan kenapa orang Yahudi sulit menerima Muhammad itu sebagai nabi. Bukan lantaran karena dia bukan keturunan Ishak, ya. Jadi sekali lagi alasannya lebih pada warta yang diwartakan oleh Muhammad dan juga dari segi kehidupannya. Semoga umat Islam dapat memahami alasan penolakan ini. Ya, sekian dan terima kasih.